Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil Qur'ani was sunnah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina yaumal qiyamati bidukhulil jannah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, Al-Ustaz Dr. Haji Nahrawi Subandi MA. Kita doakan beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para orang tua di Masjid Agung Al-Barakah, segenap pengurus DKM Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, juga segenap jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini senantiasa dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan kita hormati imam tetap kita di Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, Al-Ustaz Faisal Ilahi Al-Hafid. Kita doakan juga Ustaz Faisal senantiasa diberikan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka terlebih dahulu ta'lim pada malam hari ini dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga kita mengundang Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi, insyaallah Selasa malam Rabu depan kita akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa diadakan di Masjid Agung Al-Barakah Selasa malam Rabu. Jadi kita taklim tetap dan kemudian lanjut dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penceramah Kiai Haji Munawir Asli tuh. Qori Internasional Ustaz Nasaihul Ibad dari Bandung. Oh, dari Jakarta, Qori Internasional. Dan yang memberikan mau'idhah hasanah Kiai Haji Munawir Asli, seger dah. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara ilmiah malam hari ini kita ingin membahas tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang difatwakan oleh para ulama. Jadi saya membawa beberapa kitab dari para ulama terkait tentang fatwa peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada fatwa dari seorang ulama besar, Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Al-Jazari. Ini ulama, ilmunya Ustadz Faisal. Ya, ulama ini bergelar Sultanul Qurra, sultannya para penghafal Quran. Jadi ada sultan para penghafal Quran. Semua penghafal Quran udah tahu semua. Ya, namanya Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jazari. Beliau ini sahabat dekat dari Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga mau kita baca fatwanya Pak Jumidin. Jadi Al-Imam Al-Hafidh Al-Jazari yang semua kita pasti sudah tahu, terutama penghafal Quran dunia, seluruh dunia yang ngapal Quran pakai sanad menurut saya.
itu pasti ya mendapatkan sanad dari Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Al-Jazari seluruh dunia. Makanya ada standar kitab tajwid namanya Matan Al-Jazariyah. Matan Al-Jazariyah itu standar ilmu tajwid seluruh dunia. Nah, beliau juga seorang pakar hadis besar dan menulis satu kitab khusus tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif. Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif. Itu Faisal bisa udah dapat ya dalam bentuk e-book di PDF. Namanya kitab Arfut Ta'rif bil Maulid Syarif. Kitab ditulis oleh Al-Imamul Hafidh Ibnul Jazari, pakar hadis besar. Nah, dalam kitab itu Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jazari memberikan penjelasan tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait hadis dalam Sahih Bukhari. Udah ketemu Salya? Udah ketemu? Ya, sudah ketemu. Ntar dibaca sama Ustaz Faisal. Nomor apa, Sal? 5101. 5101. Nah, hadis dalam Sahih Bukhari ini dijadikan landasan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnul Jazari tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Sahih Bukhari itu. Kisahnya begini. Yang baca itu saudara. Baca itu saudara. Nomornya baca, nomornya sebutin. Hadis nomor 5101. 5101. Ya, 5101. Apa tuh hadisnya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi bi syarri hibatin. Qala lahu madza laqita? Qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibata. Jadi Al-Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Bukhari, tentang kematian orang yang begitu benci dengan dakwah Islam sampai ada nama surahnya, surah Al-Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab mati. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan ketika Abu Lahab mati, ada dan beberapa anggota keluarga bermimpi yang sudah muslim. Bermimpi. Dan dalam mimpi itu, karena mimpi ini kita baca dalam Sahih Bukhari, artinya ini ilmiah, maksud saya begitu. Ini kajian ilmiah, karena kita tadi baca Sahih Bukhari dan saya suruh bawa Ustaz Faisal Sahih Bukhari itu dengan nomornya. Tanya, bagaimana keadaan kamu wahai Abu Lahab? Abu Lahab bilang, ya, lam alqa ba'dakum, saya enggak dapatkan nikmat apa-apa setelah kalian itu hidup, kemudian kalian menguburkan Abu Lahab. Ada cumanya, tapi ada cumanya. Kata Abu Lahab dalam riwayat Sahih Bukhari yang tadi dibaca oleh Ustaz Faisal, setiap hari Senin, padahal Abu Lahab kurang apa jahatnya, kurang apa nerakanya, setiap hari Senin Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan yukhaffifa anni, meringankan azab kepadaku, kata Abu Lahab.
Kenapa? Karena waktu ponakanku lahir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku punya budak namanya Thuwaibah al-Aslamiyah, aku bebaskan bi'ataqati Thuwaibah, kata Abu Lahab. Dan riwayat ini dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Artinya ilmiah maksudnya. Jelas ya? Itu Abu Lahab segitu girangnya, ponakannya meninggal, mau makan lele. Kemudian di hari Senin ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab begitu gembiranya memerdekakan budaknya, namanya siapa tadi? Thuwaibah al-Aslamiyah. Bayangin itu. Allah mencatat itu. Karena Abu Lahab yang memerdekakan budaknya di saat kelahiran itu bahasa Arabnya apa? Kan maulid. Di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berkenan meringankan siksa Abu Lahab setiap hari Senin. Meskipun seringan-ringannya neraka, ya neraka juga. Tapi ada kata-kata meringankan. Mungkin kalau bahasa kita dunia lumayan, bahasa dunia. Nah, itu riwayat dalam Sahih Bukhari. Ustaz Nahrawi dijadikan dalil oleh ulama besar, namanya Al-Imam Al-Hafidz Syamsuddin Al-Jazari. Dalam kitab beliau namanya Arfut Ta'rib bil Maulidis Syarif. Udah dilihat salah? Arfut Ta'rib bil Maulidis Syarif. Ya, taunya para penghafal Quran, Imam Ibnul Jazari itu kitabnya Matan Jazariyah. Itu dah. Atau yang melengkapi Matan Syatibiyah namanya Ad-Durrah. Tapi ternyata ulama Al-Imamul Hafidz Ibnul Jazari punya kitab tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Arfut Ta'rib bil Maulidis Syarif. Selanjutnya ulama besar yang kita udah nggak asing lagi, namanya Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satu ulama yang berada di puncak penguasaan hadis. Namanya siapa? Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salah satu kitab yang sudah kita kenal begitu luar biasa, Bulughul Maram. Nah, waqad su'ila Syekhul Islam Hafidul Asr Abul Fadl Ibnu Hajar an amalil maulid. Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar ditanya tentang aktivitas memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, itu peringatan Maulid faqad istamalat ala mahasin, faman taharra fi amaliha al mahasin wa tajannaba diddaha kanat hasanah. Kalau yang memperingati Maulid dia laksanakan mahasin. Mahasin apa? Kebaikan. Wa tajannaba diddaha, dan dia jauhi yang kebalikan dari kebaikan. Kita kalau Maulid ngapain sih? Silaturahim, terus baca Quran, terus baca maulid.
Selanjutnya makan bareng. Makan bareng kan tuh baik loh. Makan bareng, makan bersama itu bagian yang baik. Itu kesemuanya itu ada mengandung maksiat nggak? Baca Quran, baca maulid, kisah maksudnya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpul bareng. Ya kan kita kalau maulid misa di dalam masjid mah. Laki-laki, perempuan. Terus makan bareng dan kita biasanya nggak ngotorin masjid lah. Ya, dan juga nanti ada petugas kebersihan ya, saudara. Kalau itu yang dilakukan, fatwa dari Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu sesuatu yang baik. Yang berfatwa ini ulama salah satunya yang ada di puncak ilmu hadis, namanya Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau di Islamic Center selalu Senin malam Selasa kita kaji kitabnya, yaitu Fathul Bari bi Syarh Sahihil Bukhari. Ada juga penjelasan yang ditulis oleh ulama besar, guru dari ulama besar. Ulama besar, guru dari ulama besar. Namanya Al-Imam Al-Hafidz Abu Syamah Al-Maqdisi. Al-Imam Al-Hafidz Abu Syamah Al-Maqdisi, ulama besar. Beliau ini guru dari Al-Imam An-Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam Abu Syamah, Al-Imam Al-Hafidz, pakar hadis besar, guru dari ulama besar. Gurunya Imam Nawawi. Dan ketika beliau hidup, beliau itu menjabat sebagai syekh, kalau sekarang grand syekh di Mesir. Jadi sebenarnya dulu itu ada beberapa kampus besar yang sekaliber Al-Azhar, cuma sudah gulung tikar. Di antaranya adalah yang tercatat di dalam sejarah, nama pusat kajian hadis Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Darul Hadis Al-Ashrafiyah di Syria. Ini saya ngomong by data ya, itu semua bisa kita lacak. Itu pusat kajian hadis salah satu yang tersohor di seluruh dunia, salah satu di zaman itu. Namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Nah, yang bertindak sebagai syekh zaman sekarang, namanya grand syekh, pemimpin tertinggi seperti di Al-Azhar, bukan rektor, bukan. Di Mesir itu ada grand syekh, ada rektor lain lagi. Rektor Al-Azhar bukan Syekh Ahmad At-Thayyib, bukan. Beliau grand syekh yang membawahi semua sekolah-sekolah, termasuk kampus, termasuk universitas di Kairo. Jadi Mesir itu punya sekolah dari mulai SD, sanawiyah sampai aliyah di seluruh Mesir, bukan cuma universitas. Nah, makanya ada Grand Syekh Al-Azhar yang setara dengan menteri. Nah, ada rektor lain lagi di bawah tuh. Nah, ini beliau Syekh Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Siapa? Al-Imam Al-Hafidz Abu Syamah Al-Maqdisi. Nah, beliau juga berfatwa tentang bahwa maulid itu sesuatu yang baik. Ini kan pakar hadis besar yang ada di puncak. Nah, setelah beliau wafat, baru tuh yang jadi syekh di Darul Hadis Al-Ashrafiyah Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin juga pernah menjabat syekh, pemimpin besar di satu pusat kajian hadis namanya Darul Hadis Al-Ashrafiyah.
Jadi Al-Imam Abu Syamah memberikan fatwa tentang kebolehan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir ada juga di sini. Atau kitab baca adik fatwa dari Al-Azhar Mesir yang juga membahas dan menjawab tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada saya bawa ini buku kitab Al-Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah, saya bawa tuh kitabnya. Nama kitabnya Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Al-Imam Ibnu Taimiyah, saya bawa kitab. Misal kalau nggak dapat di toko kitab diambil di Mbah Google dalam bentuk PDF. Beliau katakan dalam kitab ini, fata'zimul maulidi wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas. Fata'zimul maulidi, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, dan menjadikan maulid itu sebagai mausim, rutinitas tahunan. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, sebagian orang sudah lakukan, sebagian orang Islam. Ibnu Taimiyah mengatakan walahu fihi ajrun azimun li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah, ini kitabnya saya bawa tuh. Walahu, dan bagi dia yang mengagungkan maulid dan menjadikannya sebagai rutinitas, ajrun azim, dikasih pahala yang gede banget. Kenapa? Li husni qasdihi, karena tujuannya baik dia. Kita kan ingin memperingati maulid, tujuan kita insya Allah baik kan, niat kita baik. Wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan karena ta'zimnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih ganjaran. Itu penjelasan Ibnu Taimiyah dalam ini kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Ini salah satu kitab yang beliau tulis dari banyak sekali kitab-kitab beliau dengan isi yang sangat luar biasa. Pembahasannya juga mendetail kalau ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tanpa menyembunyikan fatwa-fatwa yang melarang akan mengharamkan maulid, seperti Syekh Albani, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Al-Utsaimin, dan ulama-ulama yang memang mengharamkan maulid. Ini jadi sesuatu yang sifatnya nggak mutlak, maksud saya. Jadi begini, nggak boleh ada orang yang mengklaim dalam Islam maulid haram. Lah, ulama-ulama udah ngomong boleh kok, ada yang membolehkan sebagian. Nggak boleh kita membohongi umat, menyembunyikan. Saya sampaikan ini, saya nggak menutup mata. Ulama-ulama yang berfatwa sebaliknya, bahwa memperingati dan merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya haram. Saya nggak tutup mata, ya, sebagian ulama yang berfatwa seperti itu. Tapi maksud saya, tidak boleh ada yang mengklaim atas nama Islam. Ini sesuatu yang ulama berbeda pendapat, paham ya? Nggak bisa kita klaim bahwa ini mutlak haram. Mutlak dari mana? Maksud saya itu nggak ilmiah.
Karena pada kenyataannya ulama-ulama besar dengan kapasitas keilmuan yang nggak nanggung, dengan kapasitas ilmuwan yang nggak nanggung, Al-Imamul Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Suyuti, ini kan orang apal hadis semuanya ratusan ribu. Imam Suyuti apal hadis 200.000, beliau sendiri yang ngaku. Dan itu pengakuan yang benar karena memang sesuai kenyataan. Jadi dalam satu kitab beliau namanya Husnul Muhadarah fi Akhbari Misra wal Qahirah, kitab namanya Husnul Muhadarah fi Akhbari Misra wal Qahirah, ditulis oleh Imam Suyuti. Semua ustadz semuanya bisa dapat kitab itu. Sekarang terbuka semua, saya nggak bisa mengada-ngada. Ya, silakan buka dan dapetin bisa. Itu beliau mendeklar bahwa beliau itu hafal 200.000 hadis lengkap sanad dengan matannya. Ketika ulama berfatwa ini maulid boleh, ya pantaslah dengan kapasitas keilmuannya. Lepas kita setuju atau nggak setuju, yang mengucapkan, yang berfatwa ulama, dan nggak satu. Dan itu rata-rata ulama pakar hadis besar yang ada di puncak keilmuan hadis, penguasaan terhadap hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kita umat Islam yang nggak mau maulid, nggak masalah, nggak digebukin kok. Ya, cuma kita ingin menjaga ukhuwah, termasuk di medsos, menjaga diri segala macam. Kenapa? Karena kita baca yang mengharamkan itu mengedalil itu, ini tidak dicontohkan, itu aja udah dalilnya. Itu doang udah, tidak dicontohkan, itu aja bolak